Om Swastiastu. Salam untuk semuanya. Nah, pada kesempatan yang berbahaya ini saya akan memberikan sebuah tips ya bagaimana membuat terisi otomatis menggunakan Microsoft Word. Nah, data risi merupakan sebuah komponen sangat penting di dalam sebuah dokumen. Nanti data risi bisa digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mereka dalam mencari atau melihat apa saja yang ada di dalam sebuah dokumen. Misalnya untuk melihat di halaman berapa sebuah item dari sebuah dokumen itu ada itu. Biasanya dalam kesehariannya banyak di antara kita yang membuat data risi itu menggunakan cara manual untuk di Microsoft Word ini. Sementara sebenarnya Microsoft Word ini menyediakan cara yang otomatis. Nah, dengan cara yang manual tentu akan memakan waktu lebih banyak karena kita membuat dan menambahkan nomornya itu secara manual, secara satu persatu. Nah, ketika ada perubahan, nanti juga kita harus mengubahnya secara manual, berbeda dengan yang menggunakan cara otomatis. Nah, nanti setiap item dan penomoran halaman itu akan disesuaikan dengan isi seperti bab, subbab, dan sebagainya itu akan disesuaikan dengan apa yang ada. Nanti ketika ada perubahan, nanti juga dia akan melakukan perubahan secara otomatis. Nah, untuk langkah-langkahnya kita langsung saja. Yang pertama, seperti biasa kita harus membuat sebuah file dokumen ya di Microsoft Word dengan membukanya terlebih dahulu. Nah, kemudian karena kita akan membuat data isi, pertama kita harus membuat table of content karena di dalam bahasa Inggris data isi adalah table of content. Caranya adalah masuk ke menu reference, kemudian cari table of content. Nah, sebagai rangka kerja di sini kita melihat ada 3 jenis tabel ya, yang automatic table, table 1, automatic table 2, and manual table. Kita bisa pilih salah satu dari itu. Sebagai contoh kita gunakan yang automatic table 1. Nah, maka nanti pada layar dia akan dibuatkan oleh Microsoft Word sebuah tabel isi. Tapi di sini kita lihat ada pemberitahuan no table of content entries found. Artinya memang belum ada daftar isi yang kita buat karena untuk file ini belum ada kontennya seperti itu ya, belum ada teks di dalamnya yang guna untuk daftar isi. Nah, maka dari itu kita bisa membuat isi dari dokumen ini. Misalnya kita membuat sebuah judul bab, kemudian biasanya ada subbab. Nah, kan biasanya yang berisi itu yang akan tertulis adalah bagian-bagian penting dari dokumen seperti bab, versi, subbab, dan biasanya subbab dari subbab gitu ya. Anggap saja ini dokumennya. Kita cukup menulis latar belakang. Untuk penjelasannya kan tidak perlu, karena ini sebagai contoh saja. Nanti untuk yang perlu kita kita setting itu adalah judul setiap itemnya gitu. Misalnya seperti yang kita lihat tadi, untuk bagian nama judul dari setiap halaman itu kita bisa gunakan heading 1, kemudian untuk subbabnya itu heading 2. Nah, nanti kalau di dalamnya ada subbab lagi itu ada, kita bisa pakai heading 3. Kita gunakan semacam hierarki yang untuk menandai heading lah istilahnya. Nah, untuk melakukannya kita cukup blok nanti headingnya atau judul setiap halaman itu, kemudian misalnya ini pendahuluan, kita blok, kemudian pilih di tab heading, kemudian gunakan heading 1. Nanti untuk formatnya bisa disesuaikan di setting-setting
mau fontnya ukurannya berapa dan warnanya seperti apa seperti itu. Tapi yang penting itu dipilih adalah menggunakan heading 1. Kemudian untuk subbab di bawahnya seperti latar belakang, tujuan, dan manfaat kan adalah subbab, kita gunakan heading 2. Nah, sama seperti yang pertama, untuk formatnya bisa diatur juga. Setelah membuat mengatur headingnya, kemudian kita buat daftar nomor halaman ya. Membuat nomor halaman caranya adalah dengan pilih menu insert, kemudian pada kolom header and footer kita pilih page number. Nah, di page number ini kan ada pilihan juga top, button untuk page number, bebas mau yang atas atau yang bawah, itu terserah. Kemudian setelah dipilih, maka akan halaman itu terdapat nomor halaman. Setelah semua halaman mendapatkan nomor halaman, kita cukup kembali ke halaman terisi, kemudian klik update tabel. Setelah update tabel, maka otomatis daftar isi akan dibuatkan secara otomatis. Nah, apabila nanti ada perubahan, ya, misalnya latar belakang ini berubah, nomor halamannya menjadi di halaman 3, seperti itu misalnya, nanti cukup lakukan update tabel kembali. Nah, nanti secara otomatis juga ada perubahan. Nah, apabila juga nanti nanti juga ada subbabnya misalnya, nah nanti caranya juga sama, tinggal di update kembali seperti yang sebelumnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, demikian ya untuk tutorial di kali ini. Saya ucapkan Para Santi Om, Santi 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 Om.